Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Nugraha. Saya dari program studi agroekoteknologi kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview praktikum DPT Dasar Perlindungan Tanaman. Jadi, saya akan mereview materi dari materi 1 sampai materi 7. Yang itu materi pertama adalah tentang hama. Hama adalah binatang yang merusak tanaman budidaya sehingga mengakibatkan kerugian ekonomis karena menurunnya produksi tanaman baik kualitas maupun kuantitasnya. Adapun binatang yang berpotensi sebagai hama itu ada beberapa macam subkingdom, yaitu ada dua, yaitu ada invertebrata dan vertebrata yang memuat filum Arthropoda, Nemathids, nematoda, dan moluska. Sedangkan dalam subkingdom vertebrata ada Chordata yang mencakup mamalia dan aves. Adapun hama penting di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu hama pada tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Pada tanaman pangan, hama berupa wereng coklat padi, tikus sawah, walang sangit pada padi. Sedangkan pada tanaman hortikultura yaitu mencakup pengerek ubi batang, kutu kebul, ulat bawang, dan pada tanaman perkebunan yaitu ada penggerek batang tebu, penggerek buah kopi, dan penggulung daun. Lalu pada materi kedua ialah pengenalan patogen, tanda, dan gejalanya. Patogen adalah jasa termik atau mikroorganisme yang dapat mengakibatkan penyakit pada tanaman. Saat patogen menyerang tanaman yang terdampak patogen akan menimbulkan tanda dan gejala penyakitnya. Pengertian tanda ialah semua pengenal dari penyakit selain reaksi tumbuhan inang atau gejala, misalnya bentuk tubuh, buah parasit, miselium, warna, spora, belendok, lendir, dan sebagainya. Dalam diagnosis suatu penyakit tanaman, seringkali hanya memerhatikan tanda penampakan mikroskopis patogennya saja. Tanda kejadian suatu penyakit memegang peranan sangat penting dibandingkan dengan gejala. Sedangkan gejala penyakit ialah perubahan-perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan tersebut sebagai akibat adanya penyakit. Seringkali suatu penyakit tertentu tidak hanya menimbulkan suatu gejala, tetapi beberapa gejala yang sering disebut dengan sindrom. Gejala secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe pokok, yaitu 1. Gejala nekrotik, yaitu adanya degenerasi protoplas yang diikuti matinya sel, jaringan organ, dan tanaman. 2. Gejala hipoplastik, yaitu jadi karena hambatan atau terhentinya pertumbuhan sel sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dan warnanya menjadi lebih pucat. 3. Gejala hiperplastik, yaitu disebabkan karena pertumbuhan sel yang berlebihan, baik pada ukuran, pembelahan, maupun dalam warna pada tingkat sel. Pada materi sebelumnya kita sudah mengetahui tentang hama dan patogennya. Sekarang kita mengenal pengendalian dengan memanfaatkan faktor biotis. Yaitu yang pertama ada predator. Dikarenakan hama mempunyai reproduksi yang cepat dan bila tidak dicegah reproduksinya, maka dapat menimbulkan bahaya bagi keberlangsungan pertumbuhan tanaman. Maka hadirnya predator di sini menjadi penting karena sifat predator yang haus akan makanan akan membuat tingkat penurunan pada hama. Contohnya seperti laba-laba, lady beetle, kumbang karabit. Mereka memangsa kutu daun, wereng, ngengat, dan larva pengerek batang dan ulat yang menggugurkan daun. Lalu ada parasitoid dan entomopatogen yang berperan juga dalam pengurangan jumlah hama pada lahan.
Lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang pengendalian dengan varietas tahan. Yaitu kita tidak selamanya dapat mengandalkan pada predator, parasitoid, dan entomopatogennya. Pengendalian dengan varietas tahan dimaksudkan adalah tanaman yang mempunyai kemampuan untuk menolak atau menghindar atau sembuh kembali dan mentolerir dari serangan hama atau penyakit yang tidak dipunyai oleh tanaman lain yang sejenis pada tingkat serangan yang sama. Ada dua macam ketahanan tanaman seperti serangan hama, yaitu ketahanan vertikal dan ketahanan horizontal. Ketahanan vertikal adalah suatu bentuk ketahanan tanaman yang dikendalikan oleh satu atau beberapa gen. Sedangkan ketahanan horizontal adalah suatu bentuk ketahanan yang tidak spesifik. Ketahanan ini dikendalikan oleh banyak gen. Jika tadi sudah pengendalian melalui varietas tahan, sekarang adalah pengendalian OPT melalui pengelolaan faktor edaphic. Faktor edaphic adalah faktor-faktor yang bergantung pada keadaan tanah dan kandungan di dalamnya. Dan suatu tanah dikatakan keadaannya baik apabila memiliki drainase baik, tidak mengeras seusai panen, cepat menyerap hujan, mampu menyimpan air selama musim kering, mempunyai bongkah-bongkah tanpa lapisan cadas, tahan terhadap erosi, menunjang kehidupan jasad penghuni tanah, tidak membutuhkan banyak pupuk untuk berproduksi tinggi, dan subur dan memberikan aroma tanah yang khas, serta memproduksi hasil tanaman yang tinggi dan sehat. Lalu masuk pada materi pengendalian menggunakan pestisida. Pestisida dibedakan menjadi dua, yaitu pestisida sintetik atau buatan atau pestisida nabati atau bahan organik. Berdasarkan cara kerjanya, pestisida dibedakan menjadi juga dua, yaitu sistemik dan kontak, dengan menimbulkan kelebihan dan dampak kekurangannya. Pestisida sendiri dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Itu ada insektisida, fungisida, herbisida, bakterisida, dan nematisida. Lalu pada materi 7 kita akan belajar mengenai knapsack sprayer yang biasa digunakan petani untuk menyebarkan pestisida pada lahan. Bagian pada knapsack sprayer dibedakan menjadi bagian tangki, bagian pompa, dan bagian pengabut. Dan penggunaannya disesuaikan dengan lahan